Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita semuanya masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut. Untuk materi hari ini yaitu tentang sholat. Terutama yang kita bahas hari ini adalah sholat fardu. Yang kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang definisi sholat. Kemudian bab tentang udzur sholat. Kemudian bab tentang syarat sah sholat. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, kita bahas tentang sholat. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a'u, doa. Ya. Kita berdoa dengan yang bagus-bagus. Ad-du'a'u bil khair, kita berdoa dengan yang bagus. Baik itu untuk diri kita sendiri, orang tua kita, untuk orang lain, untuk guru-guru kita. Itu adalah sholat secara bahasa. Kemudian sholat secara istilah adalah as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bisaraiti mahsusatin. Sedangkan sholat secara istilah adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, itu adalah pengertian sholat secara istilah. Jadi ada perkataan, ada perbuatan, diawalinya dengan takbir, kemudian diakhirinya dengan salam, itu dinamakan dengan sholat. Ya. Kemudian kita masuk ke udzur sholat. Udzur sholat itu ada berapa sih? Ya. Udzur sholat itu di dalam kitab Safinatun Najah ada 2. Ya. Pasalnya yaitu faslun a'dzarus sholati isnani. Pasal tentang udzur salat itu isnani ada 2. Ya. Yang pertama an-naumu, yang kedua wanisyanu. An-naumu artinya adalah tidur. Wanisyanu kemudian yang kedua anisyanu itu artinya adalah lupa. Jadi udzur salat itu bisa karena kita tertidur, kemudian bisa karena kita lupa. Jadi itu udzurnya sholat. Kita tertinggal sholat karena tidur, karena lupa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita harus melaksanakan yang namanya qada. Ya. Yang namanya qada. Harus hutang itu wajib dibayar, ya. Karena tidak boleh tertinggal saking wajibnya ini sholat fardu. Ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi sakit, ya, pilek sedikit, demam sedikit, tidak sholat, ya, itu tidak boleh, ya, karena meskipun kita dalam keadaan sakit, kita harus tetap melaksanakan yang namanya sholat fardu, ya. Kita tidak bisa berdiri, ya, kita bisa tidur tidak bisa, kita bisa dengan tidur dengan misalkan tidur tidak bisa dengan duduk, ya, duduk tidak bisa, kita bisa dengan menggunakan isyarah, saking wajib-wajibnya, ya, isyarah. Dengan isyarah kita tidak bisa, cukup dengan hati, ya. Kalau tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, dengan tertidur atau dengan berbaring, kemudian kita tidak bisa dengan isyarah, hati kita masih normal, hati kita masih
bisa melaksanakannya, gunakan dengan hati kita. Itu saking wajibnya sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Man taroka sholatan khamsin amdan muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu saking wajibnya sholat fardu. Ya, itu tentang mundurnya sholat. Jadi karena tertidur, kemudian yang kedua karena lupa. Itu diampuni oleh Allah karena tidak melaksanakan sholat, tapi tetap kita harus melaksanakan yang namanya qada. Itu ya, bisa dipahami ya. Untuk undur sholat jadi ada dua, wan naumu wan nisyanu. Yang pertama karena tidur, yang kedua karena lupa. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu syarat sah sholat. Nah, di sini syarat sah sholat di dalam kitab ini, kitab Safinatun Najah, ya, madhabnya madhab Imam Syafi'i, itu ada 8. Sama niatun ada 8. Yang pertama adalah harus suci dari 2 hadas. Thaharatul hadasaini, harus suci dari 2 hadas. Hadas 2 di sini adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu harus punya wudu kita. Ya, tidak boleh kita tidak punya wudu. Kalau kita tidak punya wudu, berarti kita melaksanakan sholat berarti tidak sah sholatnya. Kemudian harus suci dari hadas besar. Jadi kita tidak punya hadas besar. Hadas besar itu yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi wajib atau mandi besar. Ya, seperti kita misalkan bermimpi jima, kemudian berhubungan antara suami istri, itu kan. Kemudian nipas untuk perempuan, head untuk perempuan, wiladah untuk perempuan, wiladah itu melahirkan, kemudian maut, ya, itu yang mewajibkan untuk kita melaksanakan yang namanya mandi besar atau hadas besar. Nah, itu harus suci dari itu. Nah, dari 2 hadas itu harus suci. Kalau sudah suci dari 2 hadas itu, kita melaksanakan sholat, sah sholatnya. Karena sudah suci dari 2 hadas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watoharotu anin najasati. Yang kedua adalah suci dari najis. Ya, dari macam-macam najis. Ya, kita ketahui bahwa najis itu ada 3 bagian. Ada najis mughaladoh, najis mukhafafah, dan najis mutawasitoh. Ya, najis mughaladoh adalah najis anjing dan babi, ya, dan keturunannya. Kemudian yang kedua najis mukhafafah, najis air seni atau urinnya anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun. Kemudian belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Itu disebut dengan najis mukhafafah. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis kecuali najis mughaladoh dan najis mukhafafah. Nah, itu semuanya termasuk najis mutawasitoh. Jadi najis mutawasitoh itu jenisnya lebih banyak lagi. Itu ya. Itu harus suci dari najis, dari macam-macam najis. Nah, di mana harus sucinya? Pisaubi, di pakaian yang kita pakai ini harus suci. Pakaian yang kita pakai pada saat kita melaksanakan sholat harus suci dari najis, harus bersih dari najis. Wal badani, badan kita, bagusnya kalau kita mau sholat itu mandi dulu, ya, supaya segar, kemudian supaya suci, ya, supaya suci dari najis. Kemudian wal makani, di tempat, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus suci dari pirang-pirang najis atau dari macam-macam najis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat ini, yang ketiga adalah wasatrul aurati, harus menutupi aurat. Ya, kita ketahui aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Itu laki-laki. Kalau untuk perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu harus tertutup. Kalau terbuka, ya, dengan disengaja, itu batal.
Tapi kalau misalnya kita di lapangan sholatnya, terus kita sholat tertiup angin, ya, kita membiarkannya sampai terbuka syarat kita, nah itu tidak sah. Tapi kalau misalkan kita lagi sholat di lapangan terbuka tanpa disengaja, kemudian kita tutupkan kembali dengan kurang dari 3 obahan, nah itu mah boleh dan sah. Kenapa? Karena menutup auratnya langsung, ya, langsung pada saat itu juga langsung ditutup. Tapi kalau dibiarkan, nah itu yang jadi masalah dan tidak sah sholatnya. Tapi kalau langsung ditutupi auratnya, itu sah sholatnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wastiqbalul kiblati, harus menghadap ke kiblat. Ya, sholatnya harus menghadap ke kiblat. Tidak sah seseorang yang mau melaksanakan sholat kalau tidak menghadap ke kiblat. Tapi gimana Pak kalau misalkan tidak tahu arah kiblat? Yakini saja dalam hati kita bahwa kita menghadap ke kiblat, insya Allah sholatnya akan sah, ya, karena dalam hati kita ada keyakinan, itu kan, itu. Jadi harus menghadap ke kiblat, itu. Tapi kalau kita tahu kiblat itu kita menghadap ke kiblat, tapi kita arah, ya, tidak menghadap ke kiblat, nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan kita tahu, ya menghadap. Kalau tidak tahu, meskipun salah, yakinkan dalam hati kita bahwa kita menghadap ke kiblat, itu jadi sah juga. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, waduhlil wakti, harus masuk waktu sholat fardu. Jadi tidak boleh kita sholat fardu di lain waktu sholat fardu. Harus tepat, ya, harus masuk dulu waktu sholat fardunya. Kemudian yang keenam, wal ilmu bifardiyatiha, harus mengetahui terhadap fardu-fardunya sholat. Kemudian yang ketujuh, wa alayatakida fardon min purudiha sunnatan, tidak boleh menekadkan atau meyakini dalam satu fardu dari fardu-fardunya sholat itu diyakini bahwa sunnah itu adalah wajib, itu adalah fardu. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa yang kita lakukan dalam sholat fardu itu, dalam sholat fardu itu kita menekadkan atau meyakini sunnah, tidak boleh, ya, itu tidak sah, ya. Yakini saja bahwa fardu, ya. Jadi tidak boleh meyakini bahwa yang kita lakukan sholat fardu itu diyakini sunnah, tidak boleh, itu tidak sah sholatnya. Kemudian yang terakhir, wajtinabul mubtilati, yang kedelapan adalah menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat, ya, menjauhi yang membatalkan terhadap sholat. Misalkan makan, minum pada saat kita sholat, ya, kita makan sambil makan keju atau makan apa, kemudian kita minum, itu tidak boleh, itu tidak sah sholatnya, ya. Kemudian yang membatalkan terhadap wudu, ya, itu yang membatalkan terhadap sholat juga. Sholat kita misalkan tidak sah karena wudu kita yang tidak sah juga, ya, batal wudu kita, maka sholat juga tidak akan sah. Itu wajtinabul mubtilati. Yang kedelapan adalah yang menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat. Nah, itu adalah syarat sah sholat, ya. Bisa sah kita sholat kalau syarat atau ketentuan-ketentuan yang 8 tadi terpenuhi. Insya Allah sholatnya akan menjadi sah, ya. Karena syarat itu kan ada 2. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Kalau syarat wajib sholat itu yang berhubungan langsung dengan orangnya, fa'ilnya, dengan orangnya. Syarat wajib sholat itu yang pertama harus Islam, harus berakal, terus harus baligh, ya. Kalau laki-laki usia 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun, itu kan. Kemudian harus suci dari haid dan nifas. Nah, itu adalah syarat wajib. Nah, ini masalah sah, ketentuan yang berhubungan dengan ibadahnya. Kita akan sah sholat kalau terpenuhi yang 8 komponen ini, ya, yaitu suci dari 2 hadas, yang pertama, yang kedua suci dari najis di badannya,
di pakaiannya, kemudian di tempatnya. Kemudian yang ketiga, harus tertutup aurat. Yang keempat, harus menghadap ke kiblat. Yang kelima, harus masuk waktu sholat fardu. Kemudian yang keenam, harus tahu terhadap fardu-fardunya sholat. Kemudian yang ketujuh, jangan meyakini dalam sholat fardu itu diyakini bahwa sunnah. Kemudian yang ke 8, wajtinabul mubtilati, harus menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.